Ya. Kita dari pertanyaan ya, untuk pembahasan tentang sequence model dan RNN dan neural base language model ya. Ya, ya alhamdulillah di sini udah ada hampir semuanya ya, ada ya, selamat sore ya, Ardiansyah, Melsa, Randy, dan Rizky. Ya, kita mulai dari RNN dulu. Mungkin dari ini dulu, yang mungkin yang dari Rizky dulu, tapi yang ini ya, yang mungkin yang nomor 2 dulu. Yang saya kira lebih dasar ya. Ya, sambil saya buka ini whiteboard. Ya. Ya. Ya, saya sambil buka whiteboard. Ya, pertanyaannya dilihat ulang. Mungkin nggak harus persis sama seperti ini ya, tapi intinya adalah yang seperti ini. Ya, prediksi kata dengan RNN, mungkin maksudnya Rizky yang ini ya, neural ya neural base language model atau apa? Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Ya, yang mungkin kita diskusikan dari sini. Ini saya kira satu pertanyaan yang bagus ya untuk sebagai ini apa? Ya sebagai salah satu landasan kita untuk membahas RNN, sequence model, dan neural language model ya. Jadi bagaimana memprediksi kata dengan RNN. Ya, mungkin dari ini dulu, ini dari Rizky dulu ya, nggak apa-apa ya. Mungkin gimana menurut Rizky sendiri dari pertanyaan dari Rizky tadi, coba mungkin Rizky juga saya kira punya ini juga punya punya jawabannya juga ya sebagian. Oke, silakan Rizky, gimana? Kalau yang saya pahami Ya, dari yang kemarin bikin tugas slide dan presentasi juga, ya, misalkan kita kan neural network itu ada 3 tahap gitu, dari mulai input terus ke layernya, lalu kita mengeluarkan output. Nah, pada memprediksi kata, proses prediksi kata ini dilakukan proses yang sama seperti pada neural network, yaitu kita mempunyai inputan yang berbentuk levelnya karakter, lalu kita ada layer yang bisa memprediksi entah itu karakter berikutnya ataupun kata berikutnya, dan menghasilkan kata atau karakter berikutnya pada output. Gitu mungkin Pak yang saya pahami. ya. Mohon koreksinya kalau Oh ada yang ya, kurang tepat. oh ya, makasih ya Rizky ya. Saya kira nanti bisa saling melengkapi, termasuk dengan saya mungkin saling melengkapi. Ya, ya. Yang lain, silakan. Siapa? Randy, silakan gimana? Bagaimana memprediksi kata di RNN? Memprediksi kata di RNN. Artinya ada outputnya dalam hal ini adalah outputnya kata di RNN. Kalau menurut Randy bagaimana? Silakan. Suaranya belum ini ya. Kalau suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Gimana Randy? Silakan. Belum ada suaranya Randy. Oh, gimana ini ada chat.
Enggak kedengaran, belum kedengaran. Dan di saya belum kedengaran, yang di lain kedengaran nggak ya? Belum ada juga. Belum ya, ini belum kedengaran suaranya. Sambil nunggu Randy mungkin bisa dicoba lagi. Sambil saya coba gambar sederhananya. Ini nanti ininya share bisa nggak whiteboardnya? Kalau whiteboard itu bisa ini ya, kalian bisa gambar juga kan di whiteboard ini kan? Kalau nggak salah udah pernah gitu ya. Di Google Meet atau di Zoom yang bisa ya. Coba kalian ini coba bisa nggak di whiteboard ini nulis-nulis? Bisa nggak? Coba Rizky atau yang lain coba di whiteboard ini bisa nggak? Mesti di share link whiteboardnya mungkin Pak, atau gimana? Share link ya? Iya Pak, biar interaksinya sih ya apa gitu. Kami kan kalau Gitu di ya. Zoom kayak. Kalau Zoom seperti itu ya. Saya cari ya. Kalau di Udah bisa ya. Oh ya bisa ya, biasa sorry ya. ada yang Ya merah. bisa ya. Ya bisa yang merah itu ya. Oke, ya ya. Jadi bisa semua bisa connect coret-coret ke whiteboard kan. Oke, mungkin coba Randy mau coret-coret juga boleh. Di halaman berikutnya kita boleh di sini. Halo. Suara ini udah terdengar belum, Pak? Dengar tapi kecil di saya. Oh, baik, Pak. Mau Ya, silakan. Enggak. menjawab pertanyaan tadi, Iya. bagaimana cara kerja RNN ya, Pak? Iya. Ada 3 ya, Pak. Atau mungkin maaf ya, mungkin lebih spesifiknya lagi, bagaimana RNN, proses prediksi kata pada RNN. Jadi misalkan RNN itu menghasilkan output berupa kata, ya kemudian bagaimana output itu dihasilkan. Ya mungkin tidak persis sama seperti yang di Rizky ya, aslinya, tapi kalau seperti itu bagaimana? Jadi kalau misalkan ini adalah input, ya ini ada output. Ya mungkin silakan Randy. Baik, Pak. Mungkin nanti ambil contoh case-nya tuh dalam RNN-nya dalam mesin penerjemah, Pak. Oh ya. Misalkan terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalkan inputnya itu school, misalkan inputnya itu school, lalu diproses di dalam RNN itu, nanti outputnya outputnya itu bakal sekolah, gitu. Outputnya itu sekolah dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Ya, ada lagi Randy barangkali? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk Rizky dan Randy ya. Ini saya komentari dulu ya. Ya, jadi ya saya kira kalian saling melengkapi. Saya coba untuk menyampaikan juga. Ini RNN secara umum adalah seperti ini. Ya, jadi RNN itu ada beberapa mungkin poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang pertama adalah bahwa RNN itu yang pertama ya, RNN itu recurrent. Recurrent itu adalah berulang ya. Recurrent itu
recurrent atau berulang atau misalnya loop ya yang bisa digambarkan. Aslinya adalah seperti ini yang saya kira di video-video kalian, slide-slide kalian juga udah digambarkan ya. Seperti ini ya, ada beberapa di antara kalian sudah menggambarkan yang aslinya adalah seperti ini. Yang di sini ada looping, ini adalah input. Input ya bisa digambarkan ini, digambarkan layarnya juga bisa. Atau enggak juga enggak apa-apa. Ya, kemudian ada output ya, yang ini. Kemudian ini adalah yang tengah hidden. Ya, kemudian kadang-kadang digambarkan kecil, kotak kecil gini ya untuk time lapse atau time delay istilahnya gitu ya. Ya artinya ini bisa katakanlah berulang, tidak di fleksibel waktunya seperti looping di bahasa pemrograman itu. Ya ini yang istilahnya yang roll, yang tergulung ya. Gambaran yang tergulung, kemudian gambaran bagi manusia lebih jelasnya lagi ini ada time step-nya ya. Step 1, loop pertama, loop kedua, dan seterusnya. Sampai loop ke N. Nah, yang pertama adalah tadi yang perlu diperhatikan pertama adalah recurrent, itu adalah loop seperti itu. Ya, kemudian ini sangat berkait dengan sebagai solusi ya, ini solusi, salah satu solusi untuk sequence, ya, data sequence. Ya, jadi kalau di MIT itu kan sequence model, jadi lebih generik saya kira namanya sequence model. Ya recurrent, tapi nanti ada transformer. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan bahwa di sini adalah supervised learning. Ya, supervised learning. Ya, mungkin belum menjawab pertanyaan dari Rizky ya, tapi saya kira sebagai latar belakang juga, kita tahu supervised learning, model yang dihasilkan oleh supervised learning dari proses learning atau proses training itu sesuai dengan datanya, data di training. Ya. Kalau data di training itu ini berupa data-datanya, inputnya itu adalah data, misalkan kalau NLP atau teks ya, ini berupa karakter dan simbol, ya ini artinya nanti waktu kita proses sudah jadi model dan juga termasuk testing, ini juga karakter dan model inputnya. Jadi karakter base atau model base atau subword, subkata, mungkin lebih generiknya subkata. Ya kalau ini kata berarti untuk testing atau untuk penggunaan model yang sudah jadi juga kata juga ya. Nah kemudian untuk recurrent ya, untuk recurrent itu kalau lengkapnya bisa seperti ini. Ya ini ini input, hidden pertama, time step pertama, output, time step pertama, input, I kecil misalkan ya. Misalkan I besar itu misalkan himpunan I besar, O besar itu himpunan. I kecil biasanya instance atau satuan. Jadi kalau huruf-huruf kecil biasanya untuk satuan atau record atau unitnya itu kecil, huruf kecil. Kalau besar himpunan. O jadi ini juga OT1. Ya, OT1. Ya, atau kadang-kadang dikasih caping gini ya. Ini artinya prediksinya ya. Ya. Kalau prediksi itu kalau di testing ya. Tapi kalau di training ini ya bukan prediksi tapi udah data training, nggak usah pakai caping kalau di training. Ya, O1, O2 dan seterusnya lengkapnya seperti itu ya. Dan seterusnya kemudian ada tadi mau disebutkan kalau nggak salah untuk Randy itu ada ini bahwa RNN itu bisa bukan bantuan, bisa ini one to many dan seterusnya. Ini kita lihat ini di slide-nya ini, slide-nya MIT itu. Ya, seperti ini ya. Sebentar saya cek. Ya, seperti ini kan ya. Ada many to one to one, many to many. Ya. Sebenarnya ini
Ya kalau ingin lebih lengkapnya berarti many to many. Ya, hanya kalau many to one artinya ini sebenarnya ada outputnya, bisa ada outputnya, bisa ada outputnya. Ini bisa ada outputnya, hanya di data training ini tidak dimunculkan dan tidak diperlukan. Contohnya klasifikasi. Klasifikasi kan ini apa seperti misalkan spam atau sentimen, ini review kata, kemudian ini cuma satu kan kelasnya. Tidak, kelasnya itu per kata kasih kelas, per kata kasih kelas, per kata kasih kelas. Kalau yang post part of speech, tagging kata kelasnya, kata kelasnya. Seperti itu ya. Jadi ini generik, berlaku generik, datanya katakanlah jenisnya apapun atau karakter atau kata atau yang lain, image atau data transaksi, data angka-angka, ya itu ya tergantung dari ini saja ya, tergantung dari data trainingnya, data testing, data nanti operasionalnya itu menyesuaikan dengan model yang dibuat oleh training karena ini adalah supervised learning. Ya, sehingga ini apa? Kalau seperti model bahasa itu berarti seperti ini, yang seperti ini ya. Karena model bahasa itu mau diprediksi yang di sini atau prediksi kemudian di sini gitu ya. Ya, jadi kita lihat model bahasa itu yang di sini ya, di sini kita lihat ya gambarnya. Nah, di sini ya model bahasa itu mau diprediksi di sini atau di sini atau di sini atau di sini, semua diprediksi ya. Maaf, bukan ini yang ini loss-nya, ini yang ini atau ini atau ini. Ya, jadi mungkin salah satu penjelasannya untuk proses prediksi, ya prediksi kata, artinya prediksi output, sebuah output dari sebuah hidden layer, baik itu di sini atau di sini atau di sini atau di sini, saya kira penjelasannya hampir sama saja ya. Itu ya setelah melalui proses ini ya. Jadi kalau seperti ini penjelasannya, misalkan prediksi di sini, artinya dari yang ini, dari inputnya dari sini ke sini atau dari inputnya ini dan ini. Dua kata the students, setelah the students apa berikutnya, prediksinya, caping itu prediksi maksudnya. Nah ini artinya dari ini, dari vektor ya, kembali ini adalah vektor ya, ini vektor, ini vektor input, ini vektor input, vektor hidden, ini hidden. Yang ini hidden ya, ini inisial hiddennya. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau menghasilkan ini ya dihasilkan dari hidden di ini kedua, time step kedua. Dihasilkan di sini. Ya, dihasilkan di sini. Dihasilkan di sini ya seperti ini ya, seperti di sini. Ya, seperti di sini biasa sebenarnya. Ini prosesnya di time step kedua. Yang artinya di sini udah ada informasi dari sini dan dari sini dan dari ini atau dari sini. Ya, mungkin tambahan penjelasan seperti itu. Gimana? Ada masukan lagi atau tambahan lagi dari Rizky yang membuat pertanyaan itu? Ada yang disampaikan gimana? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya ini. Ya, ya, ya. Jadi mungkin sebagai ini juga ya, sebagai yang perlu jadi perhatian kita ya. Untuk yang penting kita lihat formatnya ini adalah format, terutama adalah format input. Format itu bisa maksudnya isi dari vektor di sini, dan kemudian format output. Kemudian outputnya bisa yang dibutuhkan hanya di sini atau di semuanya. Kemudian inputnya bisa semua hidden. Jadi waktu ini ya, waktu looping di sini yang diisi cuma sekali aja. Kalau di sini setiap looping diisi artinya dari kata pertama, loop kedua, loop ketiga,
Ya, seperti machine translation diisi semua. Kemudian kalau di sini sekali aja, sekali itu seperti apa image captioning, inputnya image, satu image saja, keluarannya banyak kata. Ini saya kira seperti itu ya. Silakan mungkin ada tambahan sambil ini atau kita lanjutkan aja ya supaya ada ini waktunya ya. Bagaimana cara mengoptimasi RNN ya? Ya, mungkin dari Rizky dulu juga nanti apa yang lain nanti dari yang buat pertanyaan. Gimana menurut Rizky? Bagaimana mungkin maksud dan pertanyaan dan mungkin jawabannya? Silakan. Kalau yang kemarin saya baca itu RNN itu bentuk apa ya istilahnya, sederhana, bentuk sederhana dari neural network, dan yang saya ingin tahu tuh optimasinya. Cuman kalau yang saya dapat itu ada yang namanya LSTM, yang mana LSTM ini bisa mengimprove dari kerja si RNN itu sendiri, Pak. Cuman kalau untuk optimasinya saya belum tahu. Mungkin gitu, Pak. Iya. Ya barangkali kalau pertanyaannya mungkin tidak sama persis, tapi akan coba saya buat ini ya dengan kalimat lain ya. Apa termasuk yang nomor 3 ini ya, nomor 3 dari pertanyaannya Rizky ya. Yang apa kelemahan LSTM ya? Bukan LSTM. Apa kelemahan RNN? Ya kemudian bagaimana LSTM memperbaiki kelemahan itu. Ya, jadi di sini saya kira juga ada ya. Di sini sampai bisa dilihat di sini kelemahan dari RNN itu apa. Kemudian bagaimana LSTM memperbaiki kelemahan itu. Ya, silakan mungkin dari Rizky dulu. Kelemahan RNN apa, kemudian bagaimana LSTM memperbaiki ya kelemahannya. Bentar. Ya, bukan di sini, di lagi LSTM. Silakan Rizky mungkin. Apa kelemahan RNN dan bagaimana LSTM memperbaiki. Kalau yang saya tangkap kemarin dari struktur RNN itu pada perhitungannya ada gradien yang menghilang dan ada juga gradien yang mungkin berlebih. Nah, di LSTM ini arsitektur si LSTM bisa memudahkan RNN itu untuk menyimpan banyak memori dalam banyak tahapan waktu. Gitu mungkin Pak yang saya tangkap. Oke. Ya, makasih ya Rizky. Silakan yang lain. Reza, bisa ini Pak sampaikan. Ya Pak. Ya, jadi pertanyaannya apa kelemahan RNN dan bagaimana LSTM memperbaiki. Ya, saya kira kalian sudah mempelajari mata kuliah sebelumnya dan di sebelum pertemuan ini saya berharap sudah mempelajari sehingga kita agak tidak ngurut ya mendiskusikannya. Silakan mungkin Reza. Saya tahunya mungkin kekurangan dari RNN-nya, cuman nggak tahu terkait ke gimana LSTM memperbaikinya. Iya. Kalau yang kemarin saya pelajarin, RNN itu ada di pertanyaan saya juga. Jadi kelemahannya itu ada di encoding bottleneck-nya sama di
prosesnya lambat. Nah, di pertanyaan saya itu saya nanya gimana solusi dari kedua masalah itu. Mungkin itu. Iya. Iya. Silakan Mirza udah gabung? Sudah, Pak. Oh iya, silakan Mbak. Pertanyaan sama tadi, kelemahan RNN dan bagaimana solusi dari LSTM. Kalau kelemahan dari RNN itu kan ya ada vanishing gradient sama apa namanya yang itu trendingnya lamban. Nah, cuman untuk LSTM-nya sendiri saya kurang paham ya gimana caranya LSTM itu nyelesain masalahnya itu. Nah, sedangkan untuk masalah apa yang lamban itu LSTM sendiri kayaknya nggak itu. Setahu saya ya Pak, setahu saya LSTM itu nggak menyelesaikan solusi yang trainingnya lamban. Itu malah di GRU kalau nggak salah. Mungkin itu sih Pak. Oke. Ya, Hardiansyah, silakan mungkin akan dikomentari. Bisa diulang nggak Pak? Iya, pertanyaannya adalah apa kelemahan RNN, kemudian bagaimana LSTM, solusi dari LSTM. Kalau yang sempat saya baca kemarin pas ketika ngebangun slide-nya, kalau dari kekurangannya sendiri karena kan sifatnya RNN itu kan sekuensial ya, jadi akan berulang. Nah, kemungkinan ketika data yang dimasukkan atau inputnya banyak, dalam hal ini kalau saya kasih case ini tuh teksnya banyak, ya artinya step-nya itu step by step-nya ketika dia melakukan sequence itu akan tidak cukup kompleks jadinya. Jadi dia akan set memorinya akan hilang. Nah, makanya itu menjadi salah satu kekurangan dari RNN menurut yang saya udah baca kemarin. Nah, kalau cara kerja sebagai solusi untuk yang tadi itu belum pernah baca juga. Mungkin itu dari saya sih. Paling kalau ditanya bagaimana optimasinya, biasanya kan dioptimasi ketika dalam satu proses itu ada nilai-nilai yang mungkin diperkecil lagi sehingga waktunya lebih cepat ketika dia memproses. Entah itu nanti ada hubungannya dengan gradient atau apa, saya juga kurang ngerti sih. Ya, cuman feelingnya ke situ. Itu aja sih Pak. Ya oke, ya makasih ya semuanya. Sekira kalian saling melengkapi. Ya, meskipun ada pendapat saya ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Saya akan coba mengomentari dari yang dasarnya aja dulu, dari dasarnya. Jadi ada masalah sequence, ya masalah sequence, nature-nya sequence seperti teks ya. Artinya mempertahankan atau bagaimana misalkan kalau di teks itu ada kata-kata dari kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat dan seterusnya itu dipertahankan, perlu dipertahankan. Ya. Jadi seperti contoh gampangnya saya atau misalkan Joko memukul Tono berbeda dengan Tono memukul Joko. Ya, dibolak-balik itu jadi berbeda maknanya, semantiknya berbeda. Jadi sequence ya. Ini adalah permasalahannya adalah sequence. Sequence itu bukan hanya teks, sequence itu ada DNA, ada sequence itu berdasarkan time, waktu, sequence itu berdasarkan lokasi, pokoknya ada urutan, yang urutan itu perlu dipertahankan. Ya. Dulu di teks ya, itu tanpa sequence ya. Tanpa sequence yang disebut dengan back of word, ranjang kata-kata, back ranjang of word, word kata-kata, back of word. Ya, mengapa ini back of word suatu hal yang sangat sederhana. Kemudian salah satunya juga kenapa back of word, karena algoritma untuk dalam hal ini supervised learning itu tidak bisa menyimpan sequence, data sequence ya, seperti SVM, decision tree dan lain-lain biasanya tidak bisa menyimpan. Ya. Kemudian MLP multi layer perceptron neural network juga tidak bisa menyimpan
ini apa urutan ya. Jadi inputnya itu mau di random urutannya itu nggak masalah bagi mereka. Classifier itu dianggap sama saja. Ya, sequence. Kemudian sequence itu solusinya yang dasarnya itu dengan RNN ya. Dengan RNN ya. Recurrent neural network yang berulang di hidden layer-nya atau juga looping ya. Nah, di sequence itu ini apalagi RNN itu karena ini apa kalau misalkan sequence itu di sini adalah kata-kata, apalagi kalau huruf ya. Kalau huruf kan berarti banyak banget di sini. Ya di inputnya kan bisa kata, bisa huruf, banyak banget kan ini, bisa panjang banget. Ya deep learning ya, ini deep learning. Ya deep learning itu deep-nya itu kalau RNN itu ke sini. Ya, ini kan hidden. Jadi ini deep banget. Bisa deep-nya bisa puluhan kalau apalagi ini karakternya puluhan. Ya. Masalah deep learning yang deep sekali, deep banget ya. Bukan hanya RNN tapi multi layer perceptron atau apapun yang hidden layer-nya bertumpuk-tumpuk. Itu ada masalah yang disebut dengan vanishing gradient tadi atau exploding, terutama vanishing gradient. Artinya informasi harusnya seperti ini ya, misalkan ya. Seperti ini informasi seperti di sini ya. Ini kan ke sini panah. Yang artinya harusnya disimpan informasinya di vektor-vektor ini, dan itu vektor ya. Dan di vektor-vektor ini adalah rangkuman di sini yang di sini adalah rangkuman dari ini dan ini. T1 dari input 1 dan input 2. Di sini yang ketiga rangkuman dari 3 sendiri dan 1, 2 dan 3 harus ngurut dan disimpan di sini. Yang di sini harus dari 1, 2, 3 informasi urutan dan 1, 2, 3 kata atau input karakternya disimpan di sini terus ya. Dengan vektor yang sama panjangnya. Nah, itu artinya yang semakin jauh di sini semakin hilang ini atau semakin tidak teringat. Ya. Jadi meskipun di sini vektornya sama panjangnya, ya di sini yang ya mungkin analoginya yang lebih teringat itu yang dekat-dekat di sini, yang tersimpan di sini. Karena ini kan udah rangkuman dari yang sebelumnya, ini rangkuman dari sebelumnya. Nah ini yang akhir itu biasanya yang dekat-dekat sini. Nah itu analoginya adalah seperti itu. Ya, kalau lebih teknisnya lagi, mungkin kita bisa lihat ya. Kalau penjelasan lebih teknisnya lagi, kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini teknisnya. Karena kita memerlukan banyak value di sini ya, banyak value. Kita perlu mengalihkan mengalihkan yang nilai-nilai dari sini ya, kalau dari kalau waktu kita back propagation ya, kita harus banyak mengalihkan yang nilainya itu kurang dari 1, ini 1 ya, L ya, kurang dari 1 ya, nanti karena gitu ada chain istilahnya ya, ada rule chain untuk ini ya, untuk gradient descent itu ya. Nah ini harus harus ada perkalian ya, perkalian kurang dari 1 artinya 0 kali 0 kali 0 0, jadi di sini udah semakin nilai 0 kali 0 semakin banyak, semakin panjang semakin banyak 0 kali 0, sehingga hilang. Yang di situ adalah artinya kalau di ini ya kalau di teks itu artinya itu analoginya adalah bahwa kata yang sudah lama itu yang udah di depan-depan itu udah nggak teringat lagi atau tersimpan lagi di vektor-vektor hidden ini. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada satu kata yang contohnya ada misalkan di sini ada contohnya, kalau nggak salah di sini atau nggak ada ya. Di sini ada gimana ya contohnya itu
Ada contohnya gini waktu di slide yang satunya lagi mungkin ya. Bahwa misalkan gini komputer komputer yang baru, komputer saya yang baru saya letakkan di kamar saya, titik, ya, ya. Kemudian kamar saya ada di lantai 2, ya, lantai 2 di dekat kamar mandi, ya, seperti itu misalkan. Kemudian dipanjang lagi misalkan dekat kamar mandi dan di dekat misalkan ini balkon. Kemudian kalimat berikutnya memori dari titik-titik lumayan besar. Lemari dari titik-titik saya lumayan besar. Yang dekat-dekat kan balkon, dekat-dekat ada kamar mandi, dekat-dekat ada kamar. Yang agak jauh tadi komputer. Ya, padahal itu sebenarnya komputer. Ya, memori dari titik-titik itu maksudnya komputer, bukan memori dari apa gitu. Berarti ada konteksnya memori. Nah, seperti itu. Artinya yang secara teknisnya seperti ini, itu komputer itu kata-kata komputer itu udah di sini udah nggak ingat lagi. Kalau orang udah nggak ingat lagi, dulu pernah mengatakan waktu di depan mengatakan komputer, yaitu adalah disebut dengan vanishing gradient. Kalau exploding relatif sederhana, jadi kita tidak bahas solusinya ya. Ya, itu seperti itu. Jadi deep learning secara umum bukan hanya RNN. Kemudian itu adalah kelemahan deep, yang deep sekali, RNN relatif deep sekali. Bahasa itu dependensi ke depannya itu bisa relatif panjang seperti tadi. Ya, bahwa ada memori dari titik-titik itu mengacunya ke depan, ke komputer, bukan ke balkon atau ke kamar mandi. Ya, itu adalah RNN yang kelemahannya. Kemudian performansi itu secara umum ada 2. Performansi secara umum itu ada 2, yaitu dari sisi efektivitas ya dan efisiensi. Ya. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu akurasi, efisiensi itu bisa kecepatan ya. Nah, ini bisa saling terkait. Ini ada beberapa solusi ya. Jadi dasarnya itu adalah RNN, dasar recurrent neural network untuk sequence labeling, sequence modeling ya modelnya. Sequence modeling itu adalah recurrent. Tapi ada salah satu kelemahannya tadi ada vanishing. Vanishing itu kelemahan terutama untuk efektivitas, untuk akurasi. Ya, jadi tadi ada yang mengatakan bahwa itu jadi lambat atau apa. Ini saya kira kita tidak ke situ dan jadi kemudian solusinya itu dengan efektivitas, dengan ini namanya mungkin generiknya nambah memori. Atau lebih spesifiknya dengan tekniknya dengan gated, dengan gerbang, memori yang bergerbang. Atau gated itu termasuk LSTM, long short term memory, M-nya M memory kan. Jadi nambah memori. Maksudnya nambah memori bagaimana nanti kita lihat supaya lebih akurat. Supaya nebaknya tadi titik-titik RAM dari titik-titik itu adalah ini komputer ya, bukan balkon atau kamar mandi atau yang lain. Nah, kemudian dari efisiensi kelemahannya karena apa? Masalahnya di sini adalah serial. Efisiensi itu masalah serial biasanya. Ya. Masalah serial. Sebelum kita berangkat ini mungkin agak melebar ya. Tapi saya kira ini adalah dasar-dasarnya. RNN itu serial prosesnya. Ini bisa dijelaskan. Silakan bisa volunteer siapa menjelaskan RNN itu serial prosesnya. Silakan siapa? Ardiansyah boleh atau Mirza, Randy, Reza, Rizky.
RNN itu serial, itu sebagai salah satu kendala besar ya untuk efisiensi, dan nanti terkait juga efisiensi bisa terkait ke efektivitas juga, saling lambat mempengaruhi akurasi dan saling mempengaruhi. Bagaimana saling mempengaruhi? Ya karena ini apa? Kalau bisa cepat, ininya apa? Arsitekturnya bisa diperbesar. Diperbesar artinya bisa lebih akurat. Gimana, silakan menerangkan apa maksud RNN itu prosesnya secara serial. Silakan. Ardiansyah, gimana? Mungkin kalau yang saya tangkap maksud dari cara kerja dari RNN ke serial, artinya seperti yang kita tahu dalam konsep neural network kan dia sifatnya ada beberapa bagian ya, mulai dari input, kemudian dari proses. Nah, di prosesnya itu ada beberapa layer yang melibatkan, tentu ada perhitungan bobot segala macam. Nanti di akhir ada hasil dari outputnya. Nah, kalau dari kerja RNN bisa dilihat bahwa dia baru bisa pindah ke tahap berikutnya itu setelah artinya dia selesai melakukan satu atau dua kali sequence terhadap dalam layernya. Nanti dia baru bisa pindah lagi ke proses berikutnya. Nanti sampai di ujung, dan mungkin saya juga kurang paham juga apakah nanti di dalam RNN ada perhitungan ulang lagi, atau yang saya juga sempat tanyakan itu nanti ada backpropagation. Nah itu nanti dihitung ulang lagi untuk mengkalkulasi nilai bobotnya. Nah mungkin yang dimaksud serial juga artinya adalah prosesnya baru bisa dikerjakan setelah proses sebelumnya diselesaikan. Nanti baru pindah lagi ke proses berikutnya. Jadi dia tidak secara paralel yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Karena dia hanya menggunakan satu set atau satu sequence yang setelah sequence yang selesai baru ke sequence berikutnya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, makasih ya Ardiansyah. Makasih. Nanti saya komentari. Silakan yang lain satu lagi, boleh coret-coret di papan tulis mau halaman berikutnya. Boleh. Silakan mungkin Mirza. Gimana penjelasan bahwa RNN itu serial, dan itu nanti bisa, itu salah satu permasalahan penting sebagai kelemahan RNN yang untuk mengatasi sekuensial tapi dengan pendekatan caranya serial. Gimana serialnya RNN bisa dijelaskan, Mirza, silakan. Jadi kalau apa serial itu kan nanti ada berurutan, jadi ada urutan yang harus dilalui, dan semua itu harus harus dilalui serial. Nah nanti berarti kalau RNN itu misal kalau misal ada banyak input data yang diolah, itu berarti nanti juga ada banyak yang perlu diproses juga, Pak. Jadi misal yang ke-1 nanti perlu data yang sebelumnya yang ke-0 misal. Yang kedua itu berarti nanti perlu data yang ke-1 sama 0. Yang ketiga itu perlu data 1, 0, 1, 2, nah gitu, dan seterusnya. Dan itu nanti semakin besar data yang diolah itu nanti bakal ada permasalahannya semakin rumit gitu. Gitu mungkin. Ya, terima kasih ya untuk Ardiansyah dan Mirza. Ini saya komentari dulu ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini ya, ini yang saya tampilkan di whiteboard. Ini saya kira sudah jelas ya, bahwa ini kan ada panah-panah di hidden looping recurnya. Bahwa ini misalkan kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, kata keenam. Kata kedua baru bisa diproses setelah ini yang di hidden di sini, penghitungan. Ini kan penghitungan kan di sini. Kalau proses majunya ke sini, proses maju itu kan penghitung dulu. Di sini dikalikan, di sini ini kan matriks ya, bobot. Ini panah itu matriks bobot, panah itu matriks bobot, panah itu matriks bobot. Semua panah adalah matriks bobot. Ini adalah vektor hidden. Nah ini ke sini ini dulu. Pada penghitungan, setelah ini baru penghitungan di sini, penghitungan di sini, penghitungan di sini. Jadi kita itu kan memang untuk sequence ya.
sequence itu kemudian nature-nya memang standarnya memang disolusikan dengan serial. Iya, dengan serial. Jadi sequence yang urutan saya kemudian diikuti dengan menyuapin, kemudian diikuti dengan adik, ya berbeda dengan adik, diikutin menyuapin, diikuti saya, itu berbeda karena urutannya berbeda. Itu masalah sequence itu macam-macam. Nah itu solusi teknisnya dengan serial seperti ini serial. Dari sini panah-panah ini kan serial. Ya, serial lawan serial itu apa? Paralel kan? Ya, paralel lawan serial. Ini tidak bisa dilakukan secara paralel. Ini tidak bisa diproses dulu sebelum ini selesai. Seperti tadi dikatakan Hadiansyah sama Mirza saya kira ya. Ini harus ngurut dilakukannya. Ya. Ya, dari sisi efektivitas ya, yang bisa bagus, tapi nanti ada kelemahannya juga. Jadi kelemahannya itu dari sisi efektivitas itu tadi gradien tadi ya. Jadi apa vanishing gradient ya, yang artinya dependensi, kata dependensi di sini ke sini dari sini, bahwa tadi contohnya adalah RAM yang sedikit dari komputer padahal jauh di depan itu adalah masalah yang tadi dengan istilahnya teknisnya vanishing gradient, yang kemudian solusinya dengan memori atau lebih spesifiknya gated, kemudian salah satunya LSTM. Kemudian yang kedua juga yang perlu dipelajari juga adalah, dan sudah lengkap ya di slide dan di video penjelasan saya, dengan teknik sederhana yang namanya attention, perhatian, memberi attention. Ya, jadi saling melengkapi sebenarnya antara gated dengan attention. Ya, dua-duanya saling melengkapi. Attention itu teknik yang sederhana, yang attention ini bukan hanya untuk RNN, tapi attention ini untuk secara umum neural network, memberi perhatian. Di sini memberi perhatian ke depan-depannya, artinya di samping ini panah ini, panah ini artinya adalah matrik vektor, matrik bobot, matrik bobot. Ini ada juga di sini yang kemudian ada bobotnya juga. Ya, jadi bobot ke masing-masing seperti tadi diberi perhatian di sini misalkan ke komputer tadi ya, bukan ke balkon atau ke kamar mandi, itu lebih besar. Ini attention. Jadi perlu dipelajari apa itu attention, karena ini sangat penting attention. Dan gated yang penting, tapi sekarang udah tidak begitu dipakai, yaitu LSTM yang akan kita bicarakan lebih lanjut lagi. Kemudian barusan serial versus paralel, ya RN itu serial. Ya. Kemudian salah satu solusinya dengan memori. Ya, memori itu dengan gated dan kemudian namanya salah satunya LSTM. Nah, kita lihat di LSTM ya. LSTM kita lihat di sini. Ya, sebentar saya share slide-nya gitu. Ya, contoh yang tadi di sini ya. Contoh yang saya tadi yang perlu dependency, long term dependency, vanishing gradient itu mempengaruhi long term dependency. Jadi di sini contohnya I grew up in France, bla 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 panjang. I speak fluent in I grew up in France. Sekarang tinggal dengan orang tua saya di Indonesia. Saya senang tinggal di Indonesia, makanannya enak-enak, bla 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 bla. Kemudian saya berbicara lancar bahasa titik-titik. Nah, bahasanya bukan Indonesia atau dia tinggal di Bandung atau makanan apa, tapi Perancis. Itu adalah vanishing gradient. Ini solusinya dengan ini apa gated ya, yang paling utama. Jadi ada solusi satu, fungsi aktivasinya dengan value, kemudian parameter inisialisasi dengan cara-cara yang sederhana dan membantu. Tapi yang utama adalah gated ya. Nah, gated itu memori, mungkin saya akan coba menyampaikan dengan konsep yang sederhana saja. Detailnya ada di slide dan di penjelasan saya juga ada.
Ini adalah tambahan memori. Intinya adalah tambahan memori bahwa di sini ada maaf ini tadi aja lah. Ini ya, di sini udah ada. Ini tambahan ditambah di sini, ini tambah memori, yaitu di sini tambah ada tambahan di sini. Ya mungkin di sini saat ya ini sebenarnya ke sini, ke sini, ke sini yang atau mungkin gambarnya lebih tepatnya lagi mungkin nggak seperti itu ya. Gambarnya mungkin lebih tepatnya lagi, Mbak, ya. Mungkin gambarnya lebih tepat lagi mungkin di sini di atas saja. Di sini set, di sini. Ini ada juga koneksi ke sini, set, koneksi ke sini. Ya ini adalah ini vektor juga ya. Ini sama seperti ini bukan vektor. Ya ini untuk menyimpan. Ya ini vektornya saya kira. Ini vektor. Ini adalah untuk menyimpan memorinya itu sampai di sini bahwa ini adalah tersimpan. Kalau di sini kan bisa lenyap karena ini untuk ringkasan-ringkasan tadi kan dengan perhitungan produk antara dari sini dan dari sini dikalikan ini ya input dikalikan dengan matriks jadi dan seterusnya ini adalah memori yang seperti katakanlah bebas hambatan di sini, tapi di sini itu kadang memorinya itu kadang diupdate, kadang mungkin di delete mungkin atau ditambah atau dikurangin atau apa. Jadi ada bisa memorinya itu bisa di ini apa disesuaikan dengan perjalanan waktu. Ya, ya dengan gated di sini ada istilahnya mungkin ada gate-nya ya, ada gate yang gate-nya itu adalah pada prinsipnya adalah gate-nya itu adalah seperti ini yang di slide itu ya. Gate-nya adalah seperti ini. Ya, gate itu adalah seperti ini ya. Ya, gate-nya seperti ini ya. Gate-nya seperti ini. Gate itu dapat digambarkan secara dasarnya adalah ini gate-nya. Gate itu gerbang. Ini kunci atau kunci pembuka antara 0 sampai 1. Ya, dari yang tadi, dari hidden tadi, dari yang panah-panah tadi yang itu udah ada. Nah, ini pembukanya 0 sampai 1. Kalau 0 kalikan berapapun 0 sehingga dari sini ini dikalikan sini. 0 kalikan ini 0 habislah di sini. Kalau 1 kalikan berapapun tetap bablas di sini seperti gate-nya dibuka full. Kalau dibuka separuh juga bisa. Ya, dibuka separuh juga bisa, dibuka full bisa, buka 0 sampai 1. Sigmoid di sini. Ya, jadi bisa untuk add, remove, kemudian ya yang macam-macamnya di sini. Memorinya bisa disesuaikan berdasarkan pelatihan, proses latih. Ya, proses latih. Ya. Jadi supaya tidak hilang ini tidak hilang di sini ya. Yang bahwa dia France, kata-kata France di sini sampai udah bercerita panjang lebar di sini tentang setelah dia bilang kecil dan besar di Prancis, tapi kemudian saya sedang di Indonesia untuk student exchange dan di Indonesia itu enak dan lain-lain. Kemudian di sini saya fluent bahasa apakah Indonesia, apakah Sunda karena Bandung. Teman-teman saya banyak orang Sunda dan lain-lain ini supaya tadi dengan memori tadi masih ingat ini. Ya, memorinya masih tersimpan. Nah, itu bagaimana cara menyimpannya? Yaitu ya dengan secara umum dengan training ya. Karena ini kita adalah learning, machine learning, deep learning itu dengan learning. Tidak ada rule linguistik. Yang mungkin saya kira seperti itu. LSTM secara garis besar intinya adalah seperti itu. Yang mungkin jadi itu ya jadi berkembang dari pertanyaannya ini ya, pertanyaannya
Rizky seperti itu. Silakan mungkin sebelum kita ini, mungkin ada komentar. Ya, jadi ini gated ini ya. Kemudian ada attention untuk supaya lebih efektivitas. Nah, kemudian nanti yang serial tadi, serial yang efeknya tadi vanishing dan serial jadi lebih lambat. Ini lambat ya. Serial jadi lebih lambat. Nanti solusinya dengan di sini adalah dengan paralel. Paralel yaitu dengan salah satunya adalah indexing positioning. Posisi ini tidak seperti ini, tapi posisinya seperti indeks saja. Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5. Dan dengan adanya attention dan ada istilahnya self attention dan lain-lain, kemudian dengan paralel dengan indexing, ini adalah apa yang disebut dengan transformer. Nah, ini kelemahan serial dan kelemahan long dependency-nya jelek tadi diatasi dengan transformer. Silakan mungkin ada komentar sebelum kita berlanjut. Ya, kita lanjutkan aja. Ya, insya Allah nanti sampai maghrib mungkin kita lanjutkan lagi ya. Sekali setelah maghrib kita lanjutkan. Nah, sekarang kita yang berikutnya. Perbedaan RNN dengan NLP. Apa mungkin kalau menurut Reza gimana menurut Reza membuat pertanyaan tapi nggak apa-apa mungkin ada komentar perbedaan RNN dengan MLP terutama dari sudut pandang text processing. Ya, silakan Mbak. Oke, perbedaan paling jelasnya di recurrent-nya sih yang tiap di hidden state itu nanti punya bobot yang sama terus diputar-putar lagi dan dipakai terus sampai seterusnya sampai step terakhir. Kayaknya perbedaan paling signifikannya di situnya sih, Pak. Iya. Terima kasih ya. Ya, sebenarnya saya akan lihatin dulu. Oke, ini forward atau multi-layer perceptron ya. Ya, terima kasih ya untuk Riza. Ya, silakan yang lain, Fadil. Gimana? Apa perbedaan RNN dengan multi-layer perceptron? Gimana bisa ngikutin ininya apa suara saya? Ya ada Pak. Ya silakan Enggak. Perbedaan RNN dan MLP. Mungkin saya belum bisa jawab sekarang Pak karena minggu kemarin saya nggak hadir di di kelasnya. Iya. Ya oke. Yang lain silakan. Mirza. Iya Pak. Untuk apa perbedaan RNN dengan MLP? Nah, untuk perbedaan RNN dengan MLP ya di arsitekturnya mungkin ya sih Pak. Jadi kalau MLP kan ya seperti yang RNN biasa, cuman layernya ada banyak. Kalau RNN itu nanti ya ada kayak apa arsitektur yang seperti yang sebelumnya itu ada kayak apa serial sequence gitu tuh. Oke, ya saya kira bisa saling melengkapi ini ya. Ya, silakan Reza. Tadi udah berusaha Randy. Perbedaan boleh googling, boleh lihat slide. Gimana menurut Randy? Perbedaan RNN dengan MLP. Baik Pak, ingin menjawab Pak. Ya silakan Mbak. Kalau untuk RNN-nya sendiri
merupakan salah satu arsitektur dari ANN yang dirancang untuk data sekuensial, Pak. Iya. Tetapi untuk MLP-nya Randy belum pelajarin, Pak. Iya. Kurang Iya. tahu. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, saya kira ya tadi saling melengkapi. Ya, pada prinsipnya kalau MLP atau di sini ini ya Pak, feed forward network itu kita lihat di sini ya, misalkan ini ya inputnya itu di sini inputnya itu dia tidak ya tadi tidak sekuensial ya, mungkin harus saya pakai ini aja, pakai papan tulis saja ya, pakai papan tulis saja ya. Jadi kalau teks ya bisa saja menggunakan multilayer perceptron, tapi dia tidak sekuensial, tidak bisa menyimpan urutan sekuensial, yang dimana urutan itu terjaga. Kalau multilayer perceptron, dia inputnya itu seperti misalkan katakanlah seperti ini. Kalau tadi ya inputnya di sini misalkan ini mungkin gambaran sederhananya saja ya, gambaran sederhana saja. Atau mungkin saya gambarnya yang lebih sebentar, gambarnya yang lebih ini aja, lebih abstrak aja, lebih abstrak. Ini aja kan abstrak, ya, lebih abstrak ini. Ini adalah input bawah itu, kemudian kotak besar itu adalah hidden layer, ya, atau ya ininya vektor, ya vektor hidden layer itu maksudnya berarti intermediate fitur ya, fitur set ya. Ini fitur, ini adalah input, artinya input itu terjadi dari fitur set. Fitur set itu bisa, himpunan fitur itu bisa, feature set itu bisa kata-kata, satu fitur itu satu kata, misalkan bisa seperti itu. Satu fitur itu satu huruf, atau bukan teks juga bisa misalkan pixel atau yang lain ya. Ya, kemudian di sini hidden layers dan bisa satu atau ya, intinya kalau untuk RNN ya dia itu karena RNN tadi kita lihat dia itu sekuensial. Sekuensial artinya di sini sekuensial ada ini dan ini dan ini, kata pertama misalkan kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, kata keenam. Kalau dibolak-balik di sini, dua didulukan, kata yang kedua dibolak-balik diacak ini hasilnya bisa berbeda. Ini hasil prosesnya di sini, proses hidden-nya di sini berbeda. Karena kan tadi kan di sini kan prosesnya kan dari depan dulu ya, dari depan ke belakang, ke belakang, ke belakang kan, berbeda kan? Ya berbeda ininya. Tapi kalau multilayer perceptron itu tidak menyimpan ini, menyimpan urutan. Jadi dia diacak itu sama saja. Di sini sama saja ininya prosesnya. Artinya outputnya bisa sama saja. Jadi kalau RNN itu sekuensial, ya datanya sekuensial urutannya. Kalau multilayer perceptron atau feed forward network tadi itu tidak sekuensial, ya. Tidak sekuensial, sehingga di sini seperti tadi kalau di teks itu back of word ya, seperti itu ya. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan perbedaan RNN dengan MLP secara fungsionalnya dari kepentingan kita bukan dari sisi arsitekturnya ya, itu adalah seperti itu yang sangat penting. Ini adalah sekuensialnya dengan serial ya, kelemahan serial ya. Ya, kalau ini tidak sekuensial, seperti halnya SVM dan lain-lain. Yaitu perbedaan pentingnya saya kira ditinjau dari teks adalah seperti itu. Ya, kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya ya.
Ya, pertanyaan berikutnya. Nah, masih dari Reza. Solusi dari encoding bottleneck problem pada RNN. Ya, ya. Jadi ada permasalahan bottleneck. Itu apa yang disebut dengan bottleneck? Ini saya kira secara kata-kata bottleneck tadi mungkin belum saya ucapkan, tapi secara implisit sebenarnya udah ada, udah muncul ya. Bottleneck itu adalah, ya nanti detailnya juga ada di slide dan video ya. Ini adalah RNN tadi ya, RNN ini saya garis-garis saya cepat ya. Ini adalah hidden layer. Ya, ini vektor, hidden layer itu vektor. Ya, kemudian ini kan ke sini ya. Apalagi kalau panjang, ya kalau panjang gitu, hidden layer ke banyak gitu ya. Nah, ini vektor yang sama panjangnya, hidden layer 1, dan seterusnya hidden layer 1 ini vektor yang sama panjangnya. Ya, seperti katakanlah ini ringkasan dari, kalau di sini itu adalah ringkasan dari semua di depan-depannya. Nah, ini dikatakan bottleneck karena apa? Ini banyak, mungkin ada 20 atau lebih atau puluhan diringkas jadi satu aja. Ya, itu adalah namanya bottleneck. Seperti itu ya. Jadi ini seperti udah proses serial, proses seperti ini. Jadi satu aja di sini. Ya, dari sisi efektivitas ya. Dari sisi efektivitas, dari sisi akurasinya kurang bagus. Ini ringkasan satu aja. Ringkasan satu aja yang satu vektor untuk meringkas banyak di sini. Sehingga seperti tadi long term dependency-nya di sini, yang di sini ada kata-kata saya lahir dan besar di Prancis, kemudian saya sekarang sedang student exchange di Indonesia, di kota Bandung yang indah dan banyak bahasa Indonesia itu bagus dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya ini saya fasih berbahasa Prancis harusnya. Jadi kemudian di sini Prancis itu udah jauh long term dependency-nya. Nah, ini dengan attention. Nanti tolong dipelajari lagi attention. Yang attention itu intinya adalah dia ke sini masih mempunyai hubungan, dan hubungannya itu maksudnya ke semuanya. Ke kata-kata 1, kata 2, kata 3, kata yang keempat, kata yang kelima. Ini masih semua masih di luar yang ini, ya, di luar yang panah-panah ini ya. Ini ke sini, nah ini ada, kemudian nanti ada dikasih mempunyai attention, dan attention-nya ya nanti diringkas attention dari semuanya menjadi satu vektor untuk ditambahkan ke sini. Tapi pada prinsipnya adalah ini attention ke kata yang mana-mana saja itu bisa berbeda-beda tergantung dari nanti di data training. Kalau di sini ke kata Prancis lebih besar. Nah, itu solusi bottleneck pada RNN itu dengan attention dan teknik attention yang berlaku secara umum, bukan hanya untuk RNN, tapi juga yang lain, dan kemudian nanti untuk penting untuk transformer sebagai salah satu inti dari transformer itu adalah attention. Ya. Kemudian itu mungkin dari saya saja ya. Kemudian untuk yang berikutnya, apa solusi komutasi yang lambat pada RNN? Ya. Gimana solusi yang lambat? Mungkin Fadil barangkali. Mengapa RNN lambat dan bagaimana solusi komputasinya? Tadi sebenarnya sudah kita bahas. Ya, mungkin Fadil sudah datang atau belum tadi ya. Gimana? Mengapa RNN lambat dan bagaimana solusinya? Lambat itu efeknya adalah bukan hanya sekedar lambat. Maksud saya, karena namanya deep learning itu biasanya semakin besar arsitekturnya, artinya semakin deep, itu semakin bagus, sehingga kita perlu deep. Apalagi RNN itu secara nature-nya biasanya memang sangat deep ya. Sangat deep, sehingga waktu butuh
pelatihan kan bisa iterasi ya, ini bentuk pelatihan kurang bagus, diset lagi, dilatih lagi. Kalau setiap kali proses iterasi pelatihan lama, jadi itu sangat mengganggu proses pembuatan model ya, proses learning-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa RNN lambat dan bagaimana solusinya? Ya, silakan Rizky mungkin. Gimana Rizky? Mungkin boleh diulangi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah yang lambat ya. Ya, kenapa RNN lambat dan bagaimana solusinya, solusi komputasinya? Komputasi RNN lambat, penghitungan apa atau proses RNN lambat. Kemudian mengapa lambat? Pertama itu pertanyaannya. Kedua, bagaimana solusi untuk supaya tidak lambat? Maksudnya tidak lambat itu maksudnya bagaimana prosesnya supaya tidak lambat. Nah, maksudnya mungkin RNN-nya dirombak atau diganti suatu arsitektur yang baru atau bagaimana? Pertama, mengapa lambat dulu? Kalau yang saya pelajari kemarin, kenapa lambat itu karena bentuknya sekuensial. Jadi setiap arsitektur dari RNN ini kan berulang pada pada layernya seperti tadi yang digambarkan oleh Bapak. Misalkan kita punya inputan ada 6 buah kata, maka ada 6 kali sekuensial gitu. Dan itu yang membuatnya itu lambat karena berulang gitu iterasinya. Dan solusinya, kalau solusinya saya masih belum nemu, Pak. Mungkin kalau dari arsitekturnya, kalau data yang kecil, mungkin itu bisa mempercepat, tapi kan keinginannya dalam bentuk data apapun bisa lebih cepat gitu ya. Iya. Ya, terima kasih ya Rizky. Ya, saya kira mungkin pada prinsipnya seperti itu. Tadi mungkin ada istilah-istilah yang kurang tepat digunakan. Ya, jadi komentar saya seperti ini. Kita itu permasalahannya adalah permasalahan sekuensial. Permasalahan yang datanya itu ada urutan yang harus disimpan urutannya. Seperti tadi di slide di sini sebelumnya, dari sisi efisiensi kan ini efisiensi ya, lambat itu kan efisiensi, bukan akurasi, efektivitas akurasi. Nah di sini sekuensial ini proses yang datanya atau permasalahan sekuensial, nature-nya diselesaikan dengan prosesnya itu serial. Ini sebenarnya yang tadi udah serial, ya. RNN itu serial. Tapi ternyata sekuensial itu bisa diselesaikan dengan paralel juga. Ya. Jadi jawaban singkatnya adalah bagaimana cara supaya mengapa RNN lambat? Karena dia prosesnya serial. Bagaimana supaya cepat? Buatlah paralel. Tapi apakah RNN bisa paralel? Tidak bisa. RNN tidak bisa paralel. RNN harus dari kiri ke kanan, tidak bisa paralel karena seperti dia di hardcode, udah hardcode dia ini seperti ada pointer-pointer atau di sini adalah relasi-relasi yang dari kiri ke kanan. RNN tidak bisa paralel, padahal supaya cepat masalah efisiensi, masalah kecepatan namanya serial, bagi serialnya banyak, ini lambat. Serial, sekuensial. Tadi kalau istilah mungkin dari Rizky itu sekuensial ya, tapi ya, mungkin maksudnya adalah serial. Nah, kemudian dilakukan dengan paralel. Caranya paralel bagaimana? Di sini ini dengan ini tadi diurutkan aja. Ini adalah kata pertama dikasih indeks. Ya, indeksnya dengan cara yang baik, bukan hanya mungkin 01, 02, tapi ya gambaran kasarnya adalah ini kata 01, kata 02, kata ketiga, kata keempat, kata 5, kata 6 dengan indeks itu aja. Ya. Jadi ada positioning informasi posisi. Jadi kalau kita lihat ya di seperti di slide di M8 itu atau di
transformer. Jadi ini solusi dari transformer ya. Itu dengan diberi posisi, informasi posisi, ya, diberi informasi posisi, ya, ya, ini informasi posisi bahwa hi itu adalah posisi yang 0, posisi pertama, posisi 2. Nah, posisi-posisi ini bisa skalar, ditambahkan ke vektor sini menjadi vektor yang udah ada secara implisit informasi posisi di sini. Ya, sehingga bisa dilakukan secara paralel. Ya, seperti itu ininya jadi jawaban singkat dari pertanyaan. Bagaimana supaya lebih cepat? Buatlah paralel. Paralel sekarang namanya sudah bukan RNN, tidak recurrent lagi, tidak looping lagi. Dan oleh karena itu ada yang dinamakan salah satu solusi sangat populer, yaitu dengan transformer yang salah satunya. Transformer itu salah satunya adalah ada dengan posisi tadi ya, posisi informasi posisi. Di samping dengan yang sangat penting juga dengan kemudian untuk supaya lebih efisien, supaya lebih cepat ya. Itu dengan paralel. Kemudian supaya lebih efektif tambahkan lagi di transformer dengan banyak variasi-variasi yang lebih dengan attention. Dengan attention yang multi attention, self attention seperti itu, dan juga ada yang lain ya, di samping ada informasi posisi dengan attention, kemudian juga dengan yang lain ada shortcut, ada normalization, tapi intinya jawabannya tadi kalau dari pertanyaan dari Reza yang lambat dari RNN karena serial, solusinya dibuatlah paralel, teknisnya tambahkan informasi posisi. Ya mungkin saya kira seperti itu. Kita mungkin break dulu ya. Ya, break dulu. Saya pause. Ya, kita lanjutkan untuk diskusi kita. Yang terakhir adalah ini ada beberapa pertanyaan dari Reza tadi ya udah kita udah bahas. Kemudian ini dari Randy. Ya, saya kira untuk nomor 2 ini vanishing gradient kita sudah bahas tadi. Ya, kemudian RNN dan LSTM saya kira tadi udah. Perbedaan ini saya kira udah. Kemudian ini pertanyaan yang spesifik. Apakah jika dilakukan percobaan prediksi saham dengan menggunakan algoritma LSTM akan menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan RNN? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Ya, ini dari Randy. Ya, kalau Randy sendiri udah gabung belum? Ya, Sudah, Randy? Pak. Ya. Sudah, Pak. Kalau menurut Randy gimana ini yang pertanyaan dari Randy ini? Ya, maaf ya ini kalau yang pertanyaan-pertanyaan dari kalian ini juga Pak. Kadang-kadang saya minta pendapat dulu dari kalian sendiri juga dulu. Ini termasuk yang dari Randy. Kalau menurut Randy gimana? Nanti kita bahas juga. Mungkin menurut Randy hasilnya akan lebih bagus LSTM karena LSTM sendiri kan perbaikan dari algoritma RNN. Jadi kekurangan RNN itu bisa dihandle sama LSTM sendiri. Mungkin jika dilihat dari kekurangan dan kelebihannya, mungkin LSTM yang lebih bagus, Pak. Ya, sebelum ke situ, ya mungkin sebagai
yang terkait ya. Sebagai yang terkait itu saya akan menyampaikan itu misalkan deep learning atau machine learning secara umum. Machine learning itu ada deep learning. Deep learning itu maksudnya yang neural base ini ya. Kemudian yang lain-lain, yang machine learning yang lain di sini. Learning yang lain dibandingkan dengan yang non learning. Misalnya mungkin rule base lah ya. Ya, dalam banyak kasus rule base itu kemudian diperbaiki dengan learning. Learning terutama kemudian ada lebih spesifiknya lagi untuk yang lebih baiknya lagi deep learning. Tapi untuk kasus-kasus tertentu rule base itu lebih bagus daripada deep learning. Jadi bukan berarti kalau memperbaiki itu untuk semua kasus. Jadi yang memperbaiki itu bisa lebih bagus daripada yang diperbaiki. Tidak berlaku generik ya. Mungkin banyak, tapi ada juga kasus-kasus yang katakanlah kasus khusus yang bisa sebenarnya atau bahkan lebih bagus yang sebelumnya. Ya, contohnya kalau misalkan learning itu memperbaiki apa dibandingkan dengan rule, atau deep learning apalagi memperbaiki apa dibandingkan dengan machine learning secara umum. Nah, salah satunya adalah memang memperbaiki, tapi dengan syaratnya bahwa misalkan learning itu tersedia data training dengan jumlah yang cukup, biasa apalagi deep learning yang besar. Kalau yang banyak, kalau data tidak tersedia, data training tidak tersedia untuk supervised learning yang banyak, itu performasinya kurang bagus, bahkan lebih rendah dibandingkan bisa dengan learning secara yang bukan deep learning atau bahkan dengan rule based. Seperti itu. Nah, sekarang kita tadi pertanyaannya adalah untuk kasus prediksi saham LSTM dibandingkan dengan RNN. Ya, LSTM itu memperbaiki yang dasar, RNN yang dasar. Ya, LSTM masih RNN ya, tapi RNN yang gated ya. Ini RNN yang dasarnya diperbaiki dengan RNN yang dengan gated LSTM. Nah, diperbaikinya dalam hal apa? Dia kelemahan RNN apa yang diperbaiki di sini? Atau kondisi seperti apa? LSTM memperbaiki RNN itu untuk kondisi yang apa? Nah, itu mungkin terkait dengan pertanyaan. Nah, prediksi saham itu apakah termasuk kasus yang kondisi yang diperbaiki oleh LSTM? Secara teori seperti itu ya, meskipun secara praktik kadangnya tidak persis seperti itu, tapi arahnya seperti itu. Nah, sekarang LSTM memperbaiki RNN untuk kondisi yang seperti apa? Terutama ya. Ya, terutama adalah kalau long term dependency. Artinya kalau RNN yang ininya itu hidden-nya yang deep. Yang deep karena vanishing gradient dengan memori, tambahan memori yang gated itu sehingga di belakang-belakang itu masih memorinya masih ada gitu. Nah, sekarang prediksi saham itu apakah memang ini tren, misalkan tren ya, saham itu tren misalkan ini prediksi saham itu. Misalkan tren, apakah trennya panjang sehingga kelebihan LSTM dibandingkan dengan RNN yang utama adalah kalau ini panjang itu apakah di prediksi saham itu ada seperti itu atau tidak? Nah, kalau Randy gimana kalau di kasus prediksi saham itu apakah ini memprediksinya untuk waktu yang lama perlu? Nah, kalau iya berarti ya secara teori LSTM membantu optimal ya. Tapi kalau tidak panjang, ternyata hanya prediksinya sedikit di sini, maksudnya waktunya temporalnya sedikit ya kurang optimal atau bahkan mungkin kurang membantu. Nah, gimana komentar Randy? Cukup menjawab, Pak. Berarti tergantung
prediksinya dalam jangka panjang atau pendeknya, Pak. Iya betul. Jadi ininya apakah long term dependency, istilahnya kan tadi long term dependency ya. Apakah long term dependency atau tidak? Kan permasalahannya kan ada tadi itu kan adalah long term dependency ya. Kita lihat lagi sekali lagi sebentar. Ini seperti contohnya kalau NLP. Ini tadi ini LSTM. Nah, ini LSTM ya, LSTM. Itu kalau terutama salah satunya adalah long term dependency. Sebentar, long term dependency seperti ini. Long term dependency artinya di sini panjang, sehingga di sini itu harus butuh panjang ke sini, harus memperhatikan di sini, pada sini. Kalau saham atau apa mungkin prediksinya harus yang prediksi apa yang 2 tahun yang lalu, beberapa puluh bulan yang lalu itu mempengaruhi sekarang. Itu berarti kemarin. Tapi kalau pengaruh utamanya itu yang adalah sekitar yang kemarin-kemarin, beberapa bulan kemarin. Nah, itu berarti kan kurang ini kurang termanfaatkan kelebihan LSTM. Seperti itu. Ya kalau di bahasa teks itu long term dependency itu tidak jarang terjadi, perlu long term dependency. Ya gitu ya. Jadi permasalahan long term dependency dengan adanya vanishing gradient, ya, terutama vanishing gradient, sehingga masalahnya di long term dependency. Nah itu diatasi dengan trik ketiga yang paling penting, gated, samping ada trik parameter initialization yang sederhana, inisialisasi dibuat identity matrix seperti ini 111, kemudian trik 1 menggunakan value ininya activation function-nya, tapi yang paling penting adalah trik ketiga gated LSTM. Itu saya kira dari pertanyaannya Randy seperti itu ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan vanishing gradient? Saya kira udah tadi ya. Kemudian ini saya kira juga udah ya bagaimana cara kerja tadi RNN LSTM perbedaannya. Ya, kemudian dari Hadiansyah penjelasan mengenai sequence dalam RNN. Ya, saya kira udah. Apakah RNN lebih baik dibandingkan tipe lain dalam learning? Nah ini ya gimana mungkin ini dulu ya Hadiansyah gimana Hadiansyah yang nomor 2 ini komentar. Kalau dari saya sih kenapa saya bisa mempertanyakan itu karena kan memang materinya tentang RNN dan kalau nggak salah di tugas sebelum itu kan kita membahas deep learning juga yang mana sebenarnya erat kaitannya dengan neural network atau jaringan saraf tiruan itu. Nah, kenapa saya bertanya demikian? Karena saya ingin membandingkan secara sederhana aja sebenarnya Pak. Jadi karena mungkin juga kalau kita pernah mungkin pernah dengar juga atau pernah diimplementasi ada juga selain dari RNN ada ANN, ada CNN juga mungkin konvolusional dan ANN juga ada. Nah itu sebenarnya lebih efektif mana sih dalam learning? Karena yang dibandingkan bukan dengan metode lain seperti metode supervised yang lain ataupun unsupervised yang lain seperti clustering ataupun SPM gitu. Tapi yang saya coba tanyakan yang mana sih yang lebih efektif gitu. Apakah memang disesuaikan dengan contoh datanya, kalau datanya bentuknya seperti ini, pakainya yang neural network-nya yang mana? Apakah dalam prosesnya ada yang berbeda? Tentu dalam prosesnya ada yang berbeda. Nah, mungkin konsepnya sama, yaitu menggunakan jaringan saraf tiruan, tapi mungkin ada beberapa proses yang ada yang tambahkan atau tidak ada. Makanya saya mau tanya lebih lanjut. Jadi mungkin dijawab dengan simpel aja sih, jadi nggak mesti detail karena memang itu hanya sebagai saya membuka pikiran aja bahwa RNN itu bagusnya di bagian ini, tesnya ini seperti itu.
Ya, oke, terima kasih Ardiansyah ya komentar penjelasannya. Ya, ya saya kira seperti itu ya. Jadi mungkin saya akan menambahkan lagi. Ya, jadi seperti tadi saya kira sudah disinggung oleh Ardiansyah bahwa atau sebelum itu ya mungkin ya kalau kita dari sudut pandang ini ya mungkin dari sederhananya dari sudut pandang arsitekturnya ada yang dinamakan recurrent neural network, ada yang disebut konvolusional itu semacam kumparan ya, kalau ini adalah berulang, kalau konvolusional itu adalah bahasa Indonesianya melilit gitu ya, melilit atau apa. Nah kalau di sini ini untuk permasalahannya biasanya adalah sekuensial ya. Sekuensial itu artinya satu dimensi. Sekuensial satu dimensi gini. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau kanan kiri, konteks kanan kiri, pokoknya kanan kiri ke kanan ke kiri atau tengah dari ke kiri dan kanannya. Tapi ada cuma kanan ke kiri aja. Atau atas bawah atau pokoknya cuma satu dimensi. Kemudian kalau CNN ini adalah dua dimensi. Dua dimensi. Ya, mungkin istilahnya apa ya di sini ya. Istilahnya kalau di seperti MIT di sini adalah ini ya Pak, di sini istilahnya adalah untuk vision ya, vision image itu kan data sekuensial atau permasalahan sekuensial, data sequence termasuk teks ya. Kalau ini data seperti vision itu kan seperti ini kan, vision itu gambar image gitu ya. Ini kan ini konteksnya itu dua dimensi, ada kanan kiri atas bawah, ini ada bidang gitu ya, ini garis katakanlah. Ini bidang. Jadi kalau satu koordinat, satu dimensi, satu koordinat, dua koordinat. Ya. Karena di sini, kalau di sini, ini memperhatikan konteksnya kanan kiri antara lain dengan RNN dan kemudian transformer atau yang lain. Nah kalau gini konvolusional ini memperhatikan atas bawah kanan kiri dan ya kalau kotak seperti ini misalkan atau gini ya, maaf ini gimana ya sebentar, maaf kurang lagi. Iya, kalau pas di sini kita misalkan posisi di sini dan di sini masih pixel atau apa, ini diperhatikan sini ke sini ke sini ke sini, konteksnya itu semua konteksnya itu ada konteksnya diperhatikan. Kalau ini kan konteksnya tadi seperti RNN konteksnya kan ke sini aja kan, dari kanan kiri atau kanan atau dua-duanya kanan kiri. Kalau BLSTM atau BRNN kan ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan gitu kan ya. Nah seperti itu. Ya, kita lihat juga ya di ini ya di ini ya di sini makanya di sini di MIT ini apa bootcamp ini setiap tahun ada yang MIT Bootcamp Introduction ini judulnya kan dari sisi data yang sequence modeling dengan computer vision. Ini lebih spesifik istilah computer vision ya, sequence umum lebih maksudnya teks dan lain-lain ya, atau ini satu dimensi, ini dua dimensi. Dari sisi seperti itu. Tapi itu tidak strict. Artinya misalkan maaf ini klik apa ini? Misalkan kita teks, klasifikasi teks menggunakan CNN juga bisa. Ya, menggunakan CNN bisa. Ya, demikian juga vision menggunakan sequence bisa. Tapi secara nature-nya itu kurang bagus dan biasanya secara umum ya. Secara umum kurang bagus. Jadi karena kurang nature. Tapi di samping itu juga ada yang lain seperti misalkan ada yang baru-baru ini bahwa sekarang ini kan ini dan ini sequence CNN, RNN dan CNN transformer itu kan supervised learning. Nah, tetapi kan untuk banyak masalah nggak bisa supervised learning. Supervised learning itu artinya apa? Supervised learning itu ada data training. Ya.
supervised learning itu ada data training, di mana data training itu untuk kasus tertentu sulit atau bahkan tidak mungkin diadakan. Seperti misalkan untuk reinforcement learning, salah satu contoh sederhana adalah kasus misalkan mobil yang otomatis ya tanpa pengemudi itu kan membuat data trainingnya bagaimana? Ya untuk kasus seperti ini, jalan seperti ini, kalau ke sini nabrak, ke sini masuk jurang. Nah, gitu, apakah mau dicoba masuk jurang, nabrakin mobil seperti itu. Nah ini dengan ya secara kasarnya adalah reinforcement learning. Detailnya ada, termasuk saya pernah membuat ini ya slide dari sini, ya dan lain-lain. Jadi ya mungkin sebagai salah satu pertanyaan barangkali kalau lebih spesifiknya lagi ya, kalau dari Hadiansyah mungkin ya barangkali dari sebagai pertanyaan yang dasar ya, mendasar saya kira bagus untuk ini dasar. Nah kemudian pertanyaan yang mungkin lebih spesifik, apakah RNN lebih baik performansinya untuk pemrosesan teks dibandingkan dengan arsitektur yang lain, arsitektur learning, deep learning yang lain. Nah, seperti itu mungkin pertanyaan lebih spesifiknya. Baik. Ini maksud ke teks berarti. Maaf, gimana? Ya, jadi dikhususkan untuk teks. Ya, begitu kurang jelas tadi. Mungkin maaf kalau saya responnya kurang nyambung ya. Ya untuk kalau ya berangkat dari pertanyaan Hadiansyah ini, ya kemudian kalau untuk teks, bagaimana apakah RNN kan CNN juga bisa. Nanti waktu di sini ya di RPS ini ya, RPS untuk mata kuliah teks mining and analysis ini kan klasifikasi, misalkan nanti ada klasifikasi menggunakan CNN, bisa ada kenyataannya. Tapi secara umum, secara teori dan secara umum hasilnya itu RNN lebih bagus karena nature-nya. Tapi kemudian juga RNN dengan yang lain, ya yang lain arsitektur yang lain tadi sudah disebutkan bahwa kelemahan RNN yang serial, ya jadi tadi yang serial itu diatasi dengan paralel transformer, salah satunya transformer dengan information position. Mungkin seperti itu ya dari komentar dari saya. Nah, silakan mungkin ada tambahan. Gimana dari Fadil mungkin? Gimana RNN ini RNN dibandingkan dengan yang lain, khususnya untuk teks. Jadi mohon ini ya kita untuk pertemuan banyak diskusi. Untuk teori-teorinya silakan dilihat di RPS, di resources per pertemuan untuk dipelajari. Terutama yang saya sangat rekomendasikan, yang saya merahin ya. Itu saya sangat direkomendasikan semua, termasuk ya ada juga yang di luar itu silahkan. Tapi sangat banyak ininya informasi itu. Silakan Fadil, mau menyampaikan, Fadil dibuka mic-nya. Oh iya Pak, kalau ya dari saya searching di Google sih, misalkan kalau dari RNN tuh belum kedengaran suaranya. Oh sebentar Pak. Di saya belum kedengaran. Yang lain dengar nggak? Tes sebelum ya. Pak, tes. Halo Pak. Tes. Tes. Iya, dengaran kecil. Oh, ya, kecil Pak ya? Ya udah agak gede sekarang, udah cukup jelas. Ya silakan. Oke, kalau dari referensi yang saya dapat di Google sih mungkin untuk RRN ini lebih didesain untuk ngenalin pola dalam urutan data. Jadi lebih ke kalau misalkan kita pengen kenalin atau nggak prediksi teks, tulisan tangan atau ucapan kata itu dia bisa lebih bagus gitu.
kalau misalkan apalagi misalkan datanya itu berbentuknya time series. Jadi misalkan kayak ramalan cuaca dan harga saham. Cuman mungkin apa namanya kalau misalkan dibanding dengan kalau tadi pertanyaannya apa sih Pak? Boleh ditampilkan kembali? Ya, apa kebanyakan apa? Apa namanya boleh ditampilkan kembali pertanyaannya Pak? Oh iya. Ya. Bentar, maaf bentar ya ini apa? Oh iya nggak apa-apa Pak. Saya lambat. Ya udah oke. Ya RNN dibandingkan dengan yang lain terutama mungkin ini lebih ditambah lagi spesifiknya untuk text processing ya. Oke, mungkin untuk apa namanya data yang berjenis time series RNN itu eh, lebih cocok gitu untuk digunakan. Tapi baik lagi kalau misalkan lebih baik dibanding tipe yang lain, mungkin tergantung dari kasus yang dipunya. Kayak misalkan tadi LSTM sebelumnya dia bisa lebih mengenali long term dependensinya itu ya Pak ya. Itu sih mungkin kalau dari saya. Iya. Jadi kalau misalkan disebut lebih baik tergantung kasusnya. Oke. Ya makasih ya. Mungkin saya kira seperti itu. Ya dari Ardiansyah tadi udah, dari Fadil udah, dan komentar saya dari udah. Jadi saling melengkapi. Terima kasih ya Fadil. Kemudian kita lanjutkan mungkin masih dari Ardiansyah. Kenapa ada yang namanya gradient dan backpropagation dalam RNN? Iya. Gimana? Ini apa? Silakan. Ya, Randy mungkin. Gimana Randy? Ini kenapa ada gradient dan backpropagation dalam RNN? Gimana Randy? Iya Pak. Iya Pak, gimana Pak? Ini kelihatan ya di saya share screen saya ya. Iya Pak, kelihatan. Nah itu komentar Randy tentang dari pertanyaan ini bagaimana? Sebentar Pak. Iya. Yang lain boleh menyampaikan dan boleh googling, boleh ya ini boleh apa lihat di internet atau apa. Termasuk Ardiansyah juga silakan kalau mau komentar. Mungkin bagian dari prosesnya RNN itu Pak. Iya. Mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya lagi barangkali. Sebentar Pak. Iya, silakan. Punten Pak, mau nanya. Ayo silakan, Mbak. Untuk kelasnya sendiri beres di jam berapa ya Pak? Kalau di jadwal jam berapa sih? Saya lupa. Kalau saya kurang tahu juga di jam jadwalnya, cuman ini kan 3 SKS kalau nggak salah ya. Dari Apa? Maaf, kurang jelaskan Pak. Dari 3 SKS. Ini 3 SKS ya? Iya. Saya lihatnya. Dua setengah jam ya biasanya ya. 2,5 jam berarti jam 5:30, 6:30, 7. Iya. 50 kali 3 menit ya. Ya. Jadwalnya tapi nggak harus sampai selesai juga sih. Umpama pertanyaan saya memang belum
belum pantas untuk dibahas atau mungkin terlalu jauh, mungkin di skip aja sih Pak, nanti bisa Iya. diskusi waktu gitu, karena mungkin karena ini kan kita masih bahas tadi arsitektur dari RNN, cara kerjanya, terus kendala-kendala yang mungkin masih ditemui kalau kita menggunakan RNN. Belum sampai ke detail. Kalau di gradient dan propagasi itu kan memang sudah masuk ke proses detail apa dari arsitekturnya. Iya. Ya, jadi gini apa? Mungkin sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa model perkuliahan kita ini untuk teorinya dari awal sampai akhir, misalkan ini udah kalian pelajari dulu. Ya, jadi detail-detail seperti misalkan di sini yang terutama di dua ini ya, kalau di mata kuliah sekarang yaitu di MIT ini dan di sini yang di Stanford, dan ada juga penjelasan dari saya, itu sudah dipelajari dulu. Jadi tidak ada tidak ngurut pembahasannya, sehingga proses yang katakanlah relatif detail itu juga dengan asumsi sudah dipelajari dulu. Dan sekarang meskipun ini nggak ngurut, maksudnya tidak ngurut dari slide dari halaman depan ke halaman belakang, ini kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa memicu untuk pertanyaan atau pembahasan yang sejenisnya. Ya, jadi seperti ini, misalkan ini yang pertanyaan dari Hadiansyah ini juga memicu permasalahan backpropagation secara umum dan gradien secara umum, dan termasuk untuk RNN, meskipun mungkin tidak terlalu detail banget pembahasannya gitu. Jadi semua pertanyaan saya kira tidak semua ada ininya ya, ada kita bisa pakai meskipun mungkin ada secara langsung ataupun bisa pertanyaan yang memicu yang lain gitu, memicu ya saya kira semua pertanyaan bisa kita gunakan, termasuk pertanyaan ini nomor 3 ini. Ya, jadi ya sekarang pembahasannya adalah ini gradient dan backpropagation secara umum di neural network, termasuk juga di RNN, mungkin secara spesifik sangat lebih detail, lebih singkat gitu ya. Ya, gimana? Mungkin tadi siapa, Randy ya? Atau Hadian saya juga boleh, silakan enggak Randy. Randy dapatnya tuh di internet tuh kayak gini Pak. Jadi gradien-gradien yang dikalkulasiin dalam proses dari RNN itu disebutnya backpropagation Pak. Iya. Iya. Yeah. Jadi RNN itu perlu melakukan backpropagation, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, makasih ya untuk Randy ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, saya kira atau mungkin sebenarnya di yang sebelumnya, natural language sebelumnya, tapi mungkin saya secara sangat ini aja ya, high level aja mungkin ya. Ini juga saya komentar sedikit di sini bahwa untuk neural network, ya neural network itu parameter yang diutak-atik di setting itu adalah bobot. Ya, saya kira kita tahu ya bobot atau weight. Ini adalah sebagai parameter. Ya, bobot ini sebagai parameter ya. Nah, ini biasanya adalah berupa matriks-matriks ya. Nah, bobot itu bagaimana men-setting bobot, optimasinya, proses optimasinya, ya terutama untuk yang ini supervised learning. Supervised learning ini adalah neural network. Ini ada proses ini input, ini output, RNN atau yang lain, ini di secara gambar kotak aja, ada proses forward, ada proses backward. Ya, ini adalah input, ini adalah output. Proses forward ini kan menghasilkan memprediksi ya, dari sini diprediksi apa, kemudian kalau data trainingnya di sini, data training ya dia di sini masukin
masukin, forward. Nah, kemudian di sini bobot-bobot di sini diprediksi dengan waktu backward. Nah, backward-nya diprediksi artinya disesuaikan dengan loss di sini atau error di sini dibandingkan antara prediksi itu output samping misalkan dengan output yang sesungguhnya selisihnya. Nah, selisihnya ini dengan seperti pertanyaan dari Hardiansyah juga terkait dengan gradien atau derivatif. Ya, derivatif atau lebih tepatnya lagi nanti ada partial derivatif. Ya seperti itu ya, dengan derivatif partial derivatif untuk berdasarkan dari loss tersebut. Ya, jadi kenapa ada gradien dan progression karena itu optimisasi untuk mengadjust bobot karena neural network itu terutama supervised learning ya itu dengan optimisasinya salah satu yang paling penting dan yang populer dan efektif efisien dengan backpropagation. Mungkin saya kira seperti itu. Udah di Bandung udah Isya ya, mungkin sebentar ini yang terakhir pertanyaan-pertanyaan dari Mirza kita lihat sekilas. Bagaimana cara RNN mendapatkan nilai gradien, yaitu dengan derivatif tadi ya, di backpropagation terkait dengan pertanyaan sebelumnya dari Hardiansyah. Kenapa RNN memiliki kemungkinan kasus vanishing gradient lebih tinggi dibandingkan? Nah ini terutama adalah karena lebih deep, karena RNN itu relatif lebih deep karena dia satu fitur, misalnya kata udah jadi hidden, ini jadi hidden. Jadi hiddennya banyak, jadi lebih deep. Ya, semakin deep, vanishing semakin banyak karena dia kali 0, berapa tadi kan ya, gradiennya 0 kali 0, berapa, jadi 0, kali 0, kali 0, jadi seperti lenyap, vanish itu lenyap. Kemudian, apakah adakah pengembangan dari RNN? Nah itu seperti tadi kita udah bahas saya kira ya. Jadi pengembangannya itu dari berbagai sisi tadi, kelemahan dari RNN tadi, yaitu dari sisi efektifnya ada tambah attention, tambah jadi gated, kemudian dibuat serial, yaitu salah satunya transformer itu tidak gated ya, tapi attention dan paralel itu. Ya mungkin saya kira seperti itu sebelum kita tutup. Di Bandung udah Isya ya, dan saya kira waktunya udah hampir 2,5 jam juga. Ini sebelum tutup, ini ada komentar. Ya minta tolong untuk disiapkan topik untuk tugas eksperimen. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Enggak. Untuk tugas eksperimennya itu bebas kita yang nentuin sendiri berkaitan dengan NLP gitu, Pak, atau bagaimana, Pak? Berkaitan dengan ya text mining analysis, ya. Klasifikasi sentimen berarti boleh ya, Pak? Iya, boleh. Iya. Text mining analis sentimen klasifikasi berarti itu kan ya. Tapi kalau untuk yang pertama kan ada 2. Untuk pertama yang ini aja yang 8 pertemuan pertama. Dari 8 pertemuan pertama. Klasifikasi kan 8 pertemuan kedua ya. Iya Pak, kalau 8 pertemuan pertama topiknya tentang apa berarti? Jadi dilihat di RPS ya, di RPS itu ada di sini ada 8 pertemuan pertama. Di RPS ini ada model bahasa. Ya. Model bahasa, ada neural network RNN. Ini sekarang. Iya, ini sekarang minggu keempat ya? Atau kelima? Keempat, Pak. Keempat. Oh, minggu depan masih ini lagi ya, transformer. Nama transfer learning ya. Transformer dari belum ya. Kemudian memang belum ya. Ini kemudian text representation, word to fact, seperti misalkan. Ini prapromulasisan dan model Subhata. Ini yang 8 pertemuan pertama atau 7 pertemuan pertama. Ya, kemudian ini kedua, klasifikasi ini kedua. Ya mungkin seperti itu. 7 pertemuan pertama berarti. Itu
saya ingin bertanya Pak, nanti untuk eksperimen itu bentuknya dipresentasiin di kelas berarti ya, atau di ini, atau nanti hanya bentuknya seperti tugas mingguan? Iya. Jadi mungkin untuk kemungkinan secara singkatnya bisa disampaikan di kelas di ini online, atau mungkin kalau ada yang lebih detailnya lagi bisa dengan rekaman. Kalau terlalu panjang dengan rekaman sebagainya. Oh baik Pak. Kalau untuk yang tugas mingguan itu mesti setiap minggu cuma satu aja berarti ya? Oh iya satu aja. Tugas mingguan kalau semester lalu kan 2, sebelum dan sesudah. Kalau sekarang hanya sebelum aja. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Tadi ada yang tanya lagi, siapa? Rizky atau siapa ya? Saya Pak, izin memastikan. Jadi untuk yang tugas eksperimen 1 ini melihat dari 8 pertemuan yang sebelum UTS itu ya? Oh iya betul. Iya betul. Jadi mungkin metodenya menggunakan NN atau dan lain-lain. Jadi tasnya mungkin dibebaskan ya Pak ya? Iya, ini kalau misalkan klasifikasi kan di bawah. Oh, kecuali klasifikasi mungkin apa? Atau ini kan diklasifikasi menurut berjemaah, sistem tanya Oh jawab iya kan iya. di bawah. Ya, ini berarti yang di bawah kan untuk yang 2, yang di atas untuk yang pertama. Baik. Iya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, satu lagi Pak, untuk laporannya itu tidak ada format tertentu Pak? Sesuai pada catatan yang di RPS saja atau gimana? Iya betul, di RPS saja. Siap. Makasih Iya. Pak. Iya. Di kita di sini ya apa? Ini jadi presentasi yang mingguan 40%, diskusi dan diskusi 30%, ini 30%, artinya 15% kalau jadi 2. Jadi ini agak merata gitu ya. Jadi meskipun tugas ini juga bukan tugas yang ini apa saya belum saya share ya. Ini apa di sini tugas presentasi mingguan 40%, 30%, 30%. Ya, jadi bukan tugas yang berat banget gitu karena 15%. Tapi untuk mencoba eksperimen dan kita membahas tentang eksperimen. Ya, mungkin seperti itu. Saya kira kita sudah cukup. Terima kasih untuk semuanya. Semoga diberi kelancaran dan model perkuliahannya. Untuk sebelum pertemuan mohon untuk dipelajari terlebih dahulu, termasuk mempelajarinya dengan membuat presentasi secara tidak langsung mempelajari, dan waktu pertemuan kita lebih banyak diskusi meskipun nanti juga secara tidak langsung membahas teori. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.